Hai traders, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, balik lagi bareng aku Rani di channel YouTube Mtrade, mengintip bandar atau big fund yang lagi akumulasi saham. Teman-teman, apa sih yang kalian pikirkan kalau dengar kata bandar seperti judul yang ada di video ini? Sebelum jelasin tanda-tanda adanya akumulasi, di sini aku mau kita samakan dulu persepsi kita tentang bandar ini. Jadi, yang dimaksud bandar di sini adalah orang, institusi, ataupun perusahaan. Nah, mereka-mereka inilah yang punya uang besar atau big fund. Kita nih sebagai retail tugasnya ya tinggal ngikutin pergerakan mereka-mereka ini. Ibarat kata, big fund ini adalah ikan-ikan besar, contohnya seperti ikan hiu, dan kita retail ini adalah ikan-ikan kecil, contohnya ikan remora. Kalau teman-teman dulu ingat, ikan remora ini adalah ikan kecil yang berenang berdampingan sama ikan hiu. Nah, dia ini memanfaatkan makanan sisa hasil buruan ikan hiu. Seperti itulah investor retail. Bisa juga manfaatin keberadaan para big fund buat dapetin keuntungan darinya juga. Terus gimana dong cara supaya kita tahu saham apa sih yang lagi dikumpulin atau akumulasi big fund? Gimana cara belinya kalau saham udah diakumulasi? Tonton video ini sampai selesai ya buat tahu jawabannya. Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar Mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. Oke traders, kalau kalian ingat, akumulasi ini menjadi salah satu aktivitas yang ada di dalam siklus harga suatu saham. Di mana pada fase ini para pelaku pasar tuh mulai ngumpulin atau membeli saham. Nah, karena saat itu pembelian meningkat, maka yang terjadi adalah harga saham cenderung mengalami kenaikan juga. Untuk praktik lebih jelasnya, kita bakal dibantu sama Coach Hani nih teman-teman. Silahkan Coach. Halo Traders, bareng aku Hanin yang sehari-harinya jadi Coach Mtrade buat edukasi kalian belajar saham sampai jago. Di praktik analisis teknikal kali ini, kita akan belajar mengidentifikasi terjadinya akumulasi oleh big fund pada saham ya. Disclaimer ya, konten ini bukan untuk ajakan beli dan jual, tapi untuk edukasi buat teman-teman M-Trader semuanya. Nah, ada dua cara nih yang bisa kita gunakan teman-teman. Yuk langsung aja kita praktekin di chart. Pertama, kita bakal mengamati pergerakan harga dan volume atau biasa disebut sebagai price and volume analysis. Caranya gimana? Yuk, di sini kita bahas bareng-bareng. Di sini teman-teman kita bisa melihat tanda terbentuknya akumulasi big fund di mana tren saham itu bergerak sideways setelah sebelumnya mengalami downtrend. Nah, kalau teman-teman lihat di sini di salah satu saham yang kita bahas yaitu saham SMBR, terlihat bahwa saham SMBR ini sedang mengalami tren downtrend sejak Oktober 2021. Trennya di sini terlihat cukup turun ya, teman-teman. Nah, kemudian saham SMBR di sini mulai terjadi yang namanya sideways. Apa itu sideways? Sideways adalah pergerakan harga saham di mana harga saham hanya bergerak di range itu-itu saja, alias harga sahamnya tidak bergerak kemana-mana, range-nya hanya di harga itu-itu saja. Nah, di sini terlihat bahwa saham SMBR berada pada range sideways-nya ini sekitaran bulan Mei hingga bulan September awal kali ini. Nah, kemudian gimana kita tahu kalau sideways-nya ini sedang diakumulasi oleh big fund nih? Caranya di sini kalau teman-teman perhatikan pada saham SMGR di sini sejak bulan Mei 2022 tepatnya pada tanggal 30, di sini kita bisa melihat bahwa SMBR ada lonjakan volume yang cukup tinggi disertai dengan harga yang naik. Kemudian kita juga bisa lihat nih pada tanggal 28 Juni di sini terlihat bahwa harga saham SMBR
di sini mengalami lonjakan harga. Begitu juga pada bulan Agustus terdapat beberapa lonjakan harga disertai dengan volume yang juga mengalami penguatan. Nah, penguatan seperti ini menandakan bahwa Big Fund itu sedang dalam fase akumulasi. Nah, kalau teman-teman pengen tahu terkait dengan analisis volume, teman-teman langsung aja klik video di sini supaya teman-teman bisa belajar lebih lengkap. Oke, di sini kita bakal melihat pergerakan harga saham SMBR, yang mana pergerakan dari saham SMBR di sini belum mampu terbreakout dari level area resisten di kisaran 520, teman-teman. Jadi kita bisa melihat bahwa harga saham SMBR ini gerakannya masih ranging aja nih, masih tertahan di level 500 hingga 520. Jadi area 500 sampai 520 ini bisa dikatakan sebagai area level resisten. Dan ketika nanti di sini berhasil breakout, otomatis Big Fund sudah kelar melakukan akumulasi. Jadi kalau teman-teman pengen tahu gimana sih cara tahu di sini Big Fund melakukan akumulasi, caranya adalah dengan melihat volume lonjakan ketika harganya mengalami penguatan. Kemudian ketika saham tersebut berhasil breakout atau menguat dari level resisten, otomatis kita akan mengetahui bahwa Big Fund sudah selesai melakukan akumulasi. Nah, kalau dilihat dari gambar di sini teman-teman, di sini Big Fund masih melakukan akumulasi. Kenapa? Karena level resisten di 520 di high sebelumnya pada Juni 2022 di sini belum mampu terbreakout. Artinya Big Fund masih sedang dalam tahap akumulasi. Lalu gimana cara belinya kalau kita sudah tahu bahwa Big Fund sedang mengakumulasi suatu saham? Nah, cara belinya adalah kita bisa melakukan pembelian dengan strategi buy on breakout. Strategi buy on breakout ini dilakukan ketika harga saham SMBR di sini mampu menembus atau mampu breakout dari level 520 sebagai level resisten sebelumnya. Atau di sini teman-teman juga bisa melihat bahwa ada yang namanya indikator moving average. Indikator moving average di SMBR di sini sudah mulai terjadi crossing up itu sejak tanggal 23 Agustus. Yang artinya ada potensi perubahan tren harga saham dari yang awalnya turun menjadi naik kembali. Dari tanggal 23 Agustus di sini, ketika posisinya berada di area support MA20 50, muncullah doji candle. Di sini kita bisa melakukan spekulatif buy on weakness. Jadi kalau tadi strategi pertama kita bisa buy on breakout, ketika saham tersebut menembus level resisten dari fase sideways-nya yang lumayan lama, strategi yang kedua kita bisa melakukan strategi buy on weakness ketika saham tersebut berada di area supportnya. Dan kebetulan dari contoh saham yang sedang kita bahas, posisi support dari SMBR ini adalah ketika MA20 sedang crossing up dengan MA50. Sehingga di sini menarik kalau teman-teman ingin melakukan strategi pembelian buy on weakness pada saham yang sedang diakumulasi oleh Big Fund. Itu tadi adalah cara pertama. Sekarang kita bakal bahas dan kasih tahu cara kedua nih teman-teman. Nah, mtrader semuanya bisa mengetahui tanda akumulasi dari pergerakan harga saham yang membentuk chart pattern atau pola seperti double bottom, triple bottom, inverse head and shoulder, ataupun rounding bottom, teman-teman. Di kesempatan kali ini kita akan ngebahas salah satu pola pattern reversal, yaitu double bottom, teman-teman. Oke, nah di sini kita bakal gunain contoh yaitu Unilever, teman-teman. Di sini terlihat bahwa saham Unilever sudah mengalami downtrend itu sejak pada November 2021. Di sini kita juga bisa melihat bahwa mulai muncul adanya akumulasi yang mana ada sebuah pattern berbentuk seperti huruf W. Nah, pattern huruf W di sini bisa kita sebut dengan nama atau pola yang kita sebut sebagai double bottom, teman-teman. Nah, kalau digambar akan berbentuknya seperti ini. Kita bisa tarik bahwa level resisten dari Unilever itu ada di kisaran 37
30 dan di sini kalau teman-teman perhatikan akumulasi yang dilakukan oleh Big Fund di sini tercermin juga ketika harga saham mengalami penguatan disertai dengan lonjakan volume. Jadi kalau teman-teman lihat di sini untuk saham Unilever itu terjadi lonjakan volume dari bulan Maret, kemudian sebelumnya pada bulan Maret juga tanggal 17 itu juga terdapat lonjakan volume. Kemudian mulai ada penguatan volume yang cukup signifikan ini ketika bulan April, ketika harga saham Unilever di sini berhasil menjebol level resistennya di kisaran resisten 3730. Jadi di sini terlihat bahwa Big Fund setelah fase sahamnya turun kemudian melakukan akumulasi ketika harganya di sini turun, kemudian muncul adanya penguatannya disertai dengan volume, namun masih tertahan resisten di 3730 hingga akhirnya pada tanggal 26 April di sini Big Fund selesai melakukan fase akumulasi. Nah, kalau teman-teman di sini udah tahu, wah lagi akumulasi nih, kemudian muncullah sebuah pattern yang tergambar double bottom. Cara belinya gimana? Cara belinya hampir sama, teman-teman bisa menggunakan strategi buy on breakout ketika harga sahamnya di sini sudah mampu menembus level resisten di 3730. Nah, ketika kita sudah melakukan pembelian buy on breakout, teman-teman di sini juga bisa mencari area target price atau potensi profit takingnya di area berapa dengan kita menarik potensial dari proyeksi pattern double bottomnya di sini, teman-teman. Jadi kita gambar dari area low-nya ke area neckline-nya. Ketika kita tarik di sini, kita pindahkan ke bagian atas, kita akan tahu bahwa area harga di kisaran 4.220 ini sebagai proyeksi dari target chart pattern double bottom dan ini bisa kita gunakan sebagai area untuk melakukan profit taking. Nah, cukup mudah bukan kalau kita menemukan sebuah pola seperti double bottom. Nah, teman-teman juga bisa melihat bahwa di sini tergambar MA20 dan MA50 sedang crossing up nih, teman-teman. Crossing up-nya ada di level harga di kisaran 3.560. Nah, kita juga bisa melakukan pembelian terlebih dahulu sebelum breakout dari pola double bottom-nya di sini. Kita bisa melakukan pembelian ketika harga sahamnya crossing up antara MA20 dengan MA50. Ketika harga sahamnya crossing up antara MA20 dan MA50 di sini artinya menandakan bahwa tren harga saham tersebut akan berpotensi naik. Jadi di sini potensial kita bisa lakukan pembelian terlebih dahulu daripada kita membeli ketika terjadi breakout, teman-teman. Oke, di sini cukup mudah. Kita pengen sharing juga buat pattern yang lain nih, teman-teman. Nah, pattern yang lain yang pengen kita share ke teman-teman itu ada dari saham yaitu Pegas, teman-teman. Nah, Pegas di sini kalau kita lihat posisi Pegas sebelumnya pada historical data pada bulan Juli 2021, sebelumnya tren harga Pegas pada Maret itu mengalami penurunan seperti yang terlihat pada gambar di sini. Dan kita bisa mulai melihat bahwa Pegas di sini sudah mulai terjadi ada yang namanya akumulasi. Tercermin dari pergerakan harganya yang ketika turun disertai dengan volume turun dan ketika harganya naik disertai dengan volume yang naik. Di sini Pegas membentuk sebuah pola yang bisa kita sebut sebagai rounding bottom, teman-teman. Nah, rounding bottom yang terbentuk oleh Pegas di sini memiliki level resisten di area 1215 dan terlihat juga Pegas di sini sudah mengalami fase akumulasi yang dilakukan oleh Big Fund ini sejak bulan Mei, kemudian muncul juga di bulan Juni, teman-teman, ketika harganya naik disertai dengan volume tinggi. Begitu juga pada September dan akhir September ketika harganya mengalami penguatan yang cukup signifikan. Ketika kita melihat bahwa harga sahamnya di sini membentuk sebuah pola,
otomatis kita bisa menandai saham tersebut sedang dilakukan akumulasi. Nah, kita bisa melakukan strategi pembelian dengan cara yang sama teman-teman. Kita bisa melakukan pembelian dengan strategi buy on breakout ketika harga saham Pegas di sini berhasil breakout dari level resisten 1215, atau teman-teman juga bisa membeli ketika harga saham Pegas di sini closing up antara MA20 dan MA50. Nah, lagi-lagi kalau kita menemukan sebuah pola atau pattern, kita bisa menghitung area proyeksinya di area berapa. Di sini area low dari Pegas kita bisa tentukan ada di kisaran level 970 dan kita tarik ke area resistennya di kisaran 1215. Ini bisa kita taruh di bagian atas seperti ini teman-teman, dan kita cek di bagian sebelah sini. Ini resistennya ada di level 1455. Ini sebagai area target price dari proyeksi pola rounding bottom di saham yang kita contohkan. Oke. Nah, supaya teman-teman lebih mudah di sini tipsnya adalah ketika teman-teman tahu sebuah saham lagi downtrend, kemudian muncul fase sideways, pergerakan harga sahamnya bergerak di situ-situ aja, teman-teman bisa mulai mengamati apakah harga saham tersebut ada fase akumulasi atau tidak dengan melihat lonjakan volume ketika harganya mengalami kenaikan. Nah, nanti teman-teman juga bisa cek dari moving average-nya. Ketika moving average-nya sudah mulai crossing up antara MA20 dan 50, terlebih membentuk proyeksi pola tertentu, terutama proyeksi pola bullish reversal, teman-teman bisa melakukan spekulatif pembelian. Nah, kalau teman-teman di sini pengen tahu, pengen belajar lebih lanjut lagi terkait dengan moving average, teman-teman bisa cek di box di bawah ini ya. Nanti kita akan sertakan linknya supaya teman-teman bisa belajar di aplikasi Mtrade. Thank you Coach Hanin. Jadi sebenarnya teman-teman, kalau kita paham sama analisis teknikal tuh manfaatnya ya banyak ya. Dengan memahami analisis teknikal, kita belajar membaca pergerakan harga saham untuk memahami apa sih yang dilakukan oleh para big fund atau big money. Karena biasanya mereka juga sudah melakukan analisis dan mereka tahu faktor X apa sih yang ada di saham tersebut. Sehingga sebagai trader ataupun investor retail, yang perlu kita lakukan ya tinggal mengikuti saja pergerakan mereka. Kalau mereka beli ya kita ikut beli, kalau mereka jual ya kita ikutan jual. Ingat ya, follow the big money. Dan itulah sebabnya dalam analisis teknikal kita juga mengenal yang namanya market discounts everything, atau pergerakan harga saham mencerminkan segalanya. Jadi, waktu saham bergerak naik ataupun turun, kita sebenarnya nggak perlu terlalu pusing ya, dan sibuk nyari tahu berita apa sih di balik pergerakan harga saham ini, karena sudah tercermin dalam chart candlestick. Tinggal fokus kita adalah bisa memanfaatkan peluang yang ada dan bagaimana strategi supaya kita bisa memetik profit di pasar saham. Nah, buat teman-teman yang mau tahu saham apa aja sih yang lagi berada di fase akumulasi dan saham apa aja sih yang menarik untuk dibeli, langsung aja download Mtrade dan gabung jadi member VIP Mtrade dan kalian bisa manfaatkan fitur Stock Picks. Dari fitur tersebut, teman-teman bisa dapetin trading dan investing signal secara real time. Dan gak cuma itu, kalian juga bakal dapetin analisis lengkap di dalamnya. Alasan kenapa saham tersebut naik, kenapa sahamnya dibeli, dan gimana sih prospek saham tersebut. Teman-teman bisa dapetin itu semua dalam satu aplikasi aja. Download sekarang di App Store ataupun Play Store ya, atau kalian bisa klik link yang ada di description box. Like video ini kalau kalian suka, jangan lupa subscribe channel YouTube Mtrade dan turn on your notification supaya kalian update terus tentang video terbaru dari Mtrade. Segitu dulu videonya, see you on the next video, bye-bye!